sobat pintar, mari belajar bersamaku. Di sini saya akan menjelaskan terkait isi dari artikel yang sudah saya buat. Saya mengambil judul tentang strategi supervisi pendidikan dalam meningkatkan profesionalisme guru di sekolah dasar. Di sini saya mengangkat permasalahan terkait profesionalisme guru yang ada di Indonesia yang sangat krusial, seperti kurangnya penguasaan pada teknologi. Yang selanjutnya yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif terkait topik permasalahan profesionalisme guru di sekolah dasar. Referensi yang digunakan terdapat dalam beberapa jurnal ilmiah edisi online dan artikel ilmiah yang bersumber dari berbagai database seperti ScienceDirect dan Google Scholar. Data yang digunakan dalam artikel ilmiah ini berasal dari berbagai literatur tentang permasalahan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas terkait profesionalisme guru di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu hasil. Strategi supervisi mencakup identifikasi lingkungan, perumusan, pemilihan, dan pelaksanaan teknik supervisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dengan adanya supervisi yang efektif dapat memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pengembangan kompetensi profesionalisme guru di sekolah dasar secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama terkait supervisi pendidikan. Menurut Amin Mongoh dan Muslim 2022, Muhammad 2022 menjelaskan bahwa supervisi merupakan upaya untuk meningkatkan, menyelaraskan, dan membina kualitas pendidik di sekolah dasar, baik secara individu maupun secara kelompok, melalui proses yang berkelanjutan. Kata supervisi berasal dari gabungan dua kata, yaitu super yang berarti kelebihan atau seseorang yang memiliki kelebihan, dan vision yang berarti pandangan jauh ke depan. Secara harfiah, supervisi dapat diartikan sebagai kemampuan istimewa yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat ke depan secara lebih jauh. Menurut Julhan 2013, salah satu tujuan utama supervisi pendidikan di sekolah dasar adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru. Supervisi dapat dianggap berhasil apabila seorang guru yang menjadi sebagai subjek supervisi mampu meningkatkan profesionalismenya dan mengimplementasikan hasil tindak lanjut dari supervisi dalam proses pendidikan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu terkait strategi supervisi pendidikan. Strategi supervisi pendidikan terdiri dari beberapa tahap yang saling berkesinambungan, di antaranya yang pertama, tahap identifikasi lingkungan, yaitu tahap ini adalah proses di mana kepala sekolah harus mampu mengidentifikasi berbagai isu dan permasalahan yang ada, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal sekolah, yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kinerja sekolah secara menyeluruh. Pada tahap ini terdiri atas 3 aktivitas yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi, yang dimana pada tahap ini kepala sekolah mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan keberlangsungan sekolah, seperti data tentang kinerja guru, prestasi siswa, serta pandangan masyarakat terhadap sekolah dan informasi relevan lainnya. Yang kedua yaitu mereduksi informasi, yang dimana proses ini melibatkan pemisahan informasi yang telah dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan supervisi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, informasi yang ada harus diseleksi agar dapat mendukung pelaksanaan supervisi yang efektif dan berkualitas di sekolah. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan informasi, yang dimana pada tahap ini kepala sekolah mulai menyaring informasi yang telah dikumpulkan dan merumuskannya menjadi sebuah keputusan. Yang kedua yaitu tahap perumusan strategi supervisi. Tahap ini merujuk pada proses yang
di mana kepala sekolah menentukan teknik supervisi yang akan diterapkan kepada objek yang akan disupervisi. Dalam tahap ini, terdapat dua pendekatan tahap pemilihan teknik strategi, yaitu yang pertama, eliminasi strategi supervisi, yang dimana pada tahap ini kepala sekolah menyaring teknik supervisi yang telah dikumpulkan dengan mempertimbangkan kesesuaian teknik tersebut terhadap objek yang akan disupervisi. Yang kedua yaitu penentuan strategi supervisi terpilih, yang dimana dalam tahap ini sebagai bagian akhir dari proses perumusan dan pemilihan strategi, kepala sekolah harus dapat membuat keputusan serta menetapkan teknik supervisi yang akan diterapkan. Yang keempat yaitu tahap pelaksanaan strategi supervisi. Secara umum, Darta dalam Solihah 2017 menjelaskan bahwa tahapan dalam pelaksanaan supervisi meliputi persiapan, pengaplikasian, dan pertemuan tindak lanjut. Tahap penggunaan strategi supervisi merujuk pada proses penerapan strategi supervisi yang telah dipilih oleh kepala sekolah dengan tujuan untuk mengukur dan menilai secara menyeluruh berbagai aspek kinerja organisasi yang dipimpinnya. Adapun langkah penggunaan strategi supervisi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan supervisi, yang dimana menurut Darta dalam Multazam 2019, sebelum teknik supervisi dilaksanakan, supervisor perlu memeriksa kesiapan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses supervisi. Yang kedua, pengaplikasian supervisi pada tahap ini. Kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan yang mulai menerapkan teknik strategi yang telah dipilih melalui beberapa langkah strategis, yaitu membuka supervisi, memperkenalkan tujuan dilakukannya supervisi, kemudian melanjutkan dengan pelaksanaan supervisi yang sebenarnya, yaitu dengan cara mengamati sikap dan perilaku atau gerakan dari objek yang disupervisi. Dan yang ketiga yaitu evaluasi hasil supervisi, yang dimana pada tahap ini kepala sekolah memberikan penilaian atau umpan balik terkait penerapan teknik supervisi. Selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya yaitu profesionalisme guru di sekolah dasar, dengan memberikan pengembangan kepada guru secara berkelanjutan serta membekali mereka dengan keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntunan zaman. Diharapkan para guru dapat memenuhi tanggung jawab mereka dalam memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik dan relevan di era yang penuh persaingan ini. Menurut Nilai Puji Assessment Al 2024, profesionalisme guru ini merupakan kondisi yang dimana guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan pembelajaran secara efektif dengan mengikuti standar yang tinggi, penuh tanggung jawab, serta kemampuan untuk mengarahkan diri sendiri dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah penerapan strategi supervisi pendidikan yang efektif berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme guru di sekolah dasar. Partisipasi aktif dari kepala sekolah, pengawas, dan pihak terkait menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif, sekaligus dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Supervisi tidak hanya sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan profesionalisme guru di sekolah dasar secara berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas. Oleh karena itu, supervisi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengawasi, akan tetapi juga dapat menjadi sarana penting dalam mendukung pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Cukup sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Saya harap apa yang telah dijelaskan dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua dalam mendukung peningkatan profesionalisme guru di sekolah dasar. Terima kasih, bye-bye.